ganti presiden 2024, ganti presiden, pasti ganti presiden, pasti ganti presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Harus lebih kuat ya untuk meyakinkan kalau saya sudah berangsur sehat ya, walaupun masih lemas-lemas sedikit, Sobat RH sekalian. Ini ada berita ya yang menarik. Warga mengeluhkan spanduk 3 periode. Ini penting. Begini, Sobat RH sekalian ya. Kalau memang Presiden Jokowi tidak ingin untuk periode yang ketiga, tidak berniat mengubah konstitusi, patuh kepada konstitusionalisme tentang pembatasan masa jabatan, maka seharusnya dia mengumumkannya secara tegas dan jelas. Jadi tidak perlu ada lagi yang kemudian spanduk 3 periode, perpanjangan masa jabatan, pengunduran pemilu dan lain sebagainya, kalau ada sikap yang firm, yang tegas dan jelas dari Presiden Jokowi. Tapi kalau tidak ada sikap yang tegas dan jelas, hanya abu-abu, misalnya taat pada konstitusi, karena pengertian taat pada konstitusi itu adalah the existing constitutions. Jadi kalau konstitusinya berubah, ya taat juga. Padahal konstitusi bisa tanpa konstitusionalisme. Jadi constitution without constitutionalism itulah adalah konstitusi yang tidak mengandung masa jabatan dibatasi, tetapi lebih memberikan peluang bagi kekuatan politik, bagi pejabat untuk menjabat secara terus-menerus ya. Karena itu tidak heran kalau warga mengeluhkan spanduk-spanduk yang mulai bertebaran. Ada kemarin di Pekanbaru misalnya. Sekarang coba kita lihat ya, kita bacakan. Misalnya spanduknya bunyinya 2024 setia bersama Jokowi, RI 1, rakyat butuh presiden yang kerja nyata, ayo dukung Jokowi 3 periode, suarakan aspirasi rakyat. Nah ini kan kita paham lah ya, ini digerakkan juga, bukan suddenly ya. Dan kalaupun misalnya ini genuine aspiration dari masyarakat, ya masyarakat pun harus dipahamkan bahwa konstitusionalisme menghendaki pembatasan masa jabatan 2 kali saja. Ya, dan di Iran saja, negara yang dianggap demokrasinya masih separuh-separuh saja, itu ada pembatasan masa jabatan. Jadi walaupun Presiden Ahmadinejad misalnya populer, tetap saja masa jabatannya dibatasi. Di Filipina, sehebat-hebat apapun presidennya, tetap saja bahkan cuma 1 periode ya. Oke, coba kita bacakan. Ini di Pekanbaru ya. Beredar spanduk mendukung Presiden Joko Widodo Jokowi untuk lanjut 3 periode yang tersebar di berbagai tempat. Seperti terlihat di beberapa titik di wilayah kota Pekanbaru. Spanduk tersebut terdapat foto Presiden Joko yang berukuran besar. Kok Presiden Joko ya. Ada pula hashtag 2024 setia bersama Jokowi. Serta tulisan yang menyatakan rakyat butuh kerja nyata dan mendukung Presiden RI Joko Widodo yang sudah 2 periode untuk lanjut ke 3 periode. Begitu 3 periode, periode keempat dan lain sebagainya. Lama-lama Presiden seumur hidup ya. Spanduk dukungan Jokowi 3 periode itu mengatasnamakan koalisi bersama rakyat, Kobar. Baliho itu terdapat di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru dengan tulisan Harapan Rakyat Indonesia. Selain itu juga terdapat di perempatan lampu merah SKA Jalan Tuanku Tambusai. Salah seorang warga yang melintas mengaku aneh dengan dukungan Presiden Jokowi 3 periode. Sebab katanya Presiden sebelum-sebelumnya tidak pernah ada usulan 3 periode. Ya seperti misalnya kurang kuat apa misalnya SBY ya, selain dia presiden, dia juga adalah ketua umum partai politik yang memenangkan Pilpres tahun 2009. Tapi itu pun ketika tiba masanya berhenti, ya berhenti saja. Tidak ada wacana untuk dilanjutkan 3 periode dan lain sebagainya. Jadi ini soal ketaatan terhadap konstitusi, Sobat Era sekalian, yang ya kita harus pahami bahwa
konstitusi itu atur 2 kali. Konstitusi atur 2 kali, masa jabatan pemimpin negeri tak boleh diperpanjang lagi. Cukup sudah 2 kali. Itu ya, lagu ganti presiden yang saya ciptakan bersama Ogi Cerista ya. Lihat lengkapnya di Ogi Official, OGIE Official, Ogi Official. Saudara sekalian, coba kita lihat ya komentar Sobat RH terkait dengan ini. Oh ya, besok saya umumkan bahwa Habib Hanif tidak jadi malam ini karena tadi tiba-tiba telepon saya dan mengatakan kalau dia sedang menjalani terapi, kakinya ada masalah. Ya mungkin karena sering ceramah berdiri berjam-jam. Insya Allah besok ya habis atau ba'da asyar dia ke sini. Siapkan pertanyaan ya Sobat RH sekalian dan mudah-mudahan tidak ada halangan lagi ya. Itu pun kami mencari slot waktu sebaik-baiknya karena hari Kamis saya terbang ke luar kota yang lain. Luar kota, bukan kota yang lain, ke luar kota. Ya, nanti juga lihat ada interview saya sama Dr. M. Taufik mengenai kasus Yakut ya di Refli Harun podcast. Coba kita bacakan Sobat RH terkait dengan ini ya. Oke. Oke nih ya. Assalamualaikum Bung RH, itu bukan keinginan rakyat tapi orang yang rakus kekuasaan. We don't know exactly, tetapi intinya adalah kalaupun ini genuine aspiration, saya katakan ya sebaiknya memang Presiden Jokowi sendiri menyetopnya. Karena skenarionya ini kan mulai dari Jokpro, Jokowi Prabowo yang digerakkan oleh Muhammad Kodari. Saya tidak tahu ya, M. Kodari teman saya tidak tahu apakah dia bergerak sendiri atau digerakkan oleh orang lain, ya, wallahu alam, ya. Tentu dia sendiri mengatakan jangan remehkan saya ya dari segi ekonomi dan lain sebagainya, dia punya kemampuan ya, tetapi kan ini bukan soal ekonomi, tapi ini soal keamanan, kenyamanan, kekuasaan yang lebih luas lagi. Toh enough is enough itu belum tentu ada di dalam kekuasaan. Tiba-tiba kemudian ada wacana 3 periode. Wacana 3 periode itu digaungkan juga. Begitu wacana 3 periode agak mentok ya, maka dibalik Prabowo Jokowi. Sempat juga sudah ada deklarasinya Prabowo Jokowi. Sepertinya mentok juga wacana penundaan pemilu 1-2 tahun. Bahkan sebelumnya wacana perpanjangan. Jadi ada 5 wacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. 1 wacana Jokowi Prabowo ya. Nah, ini berkelindan dengan 3 periode sesungguhnya. Yang kedua, wacana perpanjangan masa jabatan 3 tahun sampai 2027. Ketiga, wacana Prabowo Jokowi. Keempat, wacana penundaan pemilu ya kan. Kelima ya itu. Jadi saya ulangi lagi, 1 adalah pertama adalah Jokowi Prabowo, kemudian perpanjangan masa jabatan 3 tahun, kemudian wacana tentang Prabowo Jokowi dibalik, kemudian wacana tentang penundaan pemilu. Jadi 4 skenario tersebut yang dijalankan untuk memperpanjang masa jabatan. Nah, masalahnya adalah Presiden Jokowi sendiri tidak firm ya, memberikan sebuah pernyataan yang hanya standar saja ya. Harusnya dia mengatakan stop pembicaraan mengenai Jokowi Prabowo, Prabowo Jokowi, atau 3 periode, atau perpanjangan masa jabatan, atau penundaan pemilu. 5 ya, penundaan pemilu. Kenapa? Karena saya taat dan patuh pada konstitusi yang berisi mengenai pembatasan kekuasaan atau jabatan. Dan kita sudah sepakat dalam reformasi bahwa kekuasaan itu harus dibatasi 2 periode saja. Selesai. Tapi kalau
pernyataannya tidak jelas dan tidak tegas dan bersayap, ya terus muncul kemudian ya spekulasi-spekulasi yang seperti ini ya, Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan lagi Sobat Era terkait dengan ini. Konstitusi dilanggar, mundur deh. Dari awal sampai terakhir nggak pernah nyoblos Pak Jokowi, itu lain persoalan ya. Tangkap Refli Kadrun, Allahu Akbar. Mengatasnamakan Jokowi mania, tapi saya yakin ini bukan jomannya Emmanuel Ebenezer ya. Ini orang yang menggunakan nama, hati-hati loh, yang menggunakan nama-nama seperti ini ya untuk memprovokasi penegak hukum, malah dia sendiri yang bisa ditangkap nantinya ya. Hati-hati. Kemudian, salam 0%, spanduk tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Presiden harus bersikap tegas dan jelas di hal ini agar tidak membuat masyarakat bingung dengan sikapnya, dari Muhammad Yahdi ya. Bacakan komen saya Bang Refli. Ya ini bacakan ya. Jiu Maulana, komennya itu ya. Kemudian apa lagi ya? Cuma para manusia bayaran yang merelakan negeri ini jadi budak ya. Kemudian apalagi, people power must go on ya. Ngurus-ngurus pakai BPJS peraturan semakin susah. Rakyat akan lawan pengkhianat konstitusi, akan diadili oleh rakyat. Ya sekali lagi ya, sebenarnya patuh saja pada konstitusi ya. Sekali lagi, konstitusi dengan konstitusionalisme. Jadi jangan sampai ada constitution without constitutionalism. Karena inti dari konstitusi adalah pembatasan jabatan atau pembatasan kekuasaan, limit the power ya. Jadi kalau power limitation, jadi kalau power atau kekuasaan tidak dibatasi, maka sesungguhnya tidak ada konstitusi di negara itu. Yang ada adalah kekuasaan ya, bukan rule of law tapi rule by law. Dan sekali lagi, kalau ada usul-usul yang mengatakan bahwa ini bisa dicapai dengan perubahan konstitusi sebagai bentuk dari kita sebagai rule of law atau Rechtsstaat, nggak benar juga. Karena sekali lagi, inti dari rule of law juga adalah pembatasan kekuasaan, pembatasan masa jabatan. Dan pembatasan jabatan 2 periode itu dianggap enough. Enough is enough bagi seseorang yang memerintah. Bahkan Indonesia lebih lama dibandingkan Presiden Amerika Serikat yang hanya 4x2, kita 5x2, lumayan ya kan. Itu saja saudara sekalian, yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.